Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha dari kelas 2E Penjas angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang protein. Nah, tugas ini yaitu tugas ilmu gizi yang ditujukan untuk mata kuliah ilmu gizi. Nah, jadi protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Nah, protein juga mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Nah, menurut ahli kimia Belanda yaitu Gerardus Mulder tahun 1802 sampai 1880. Nah, protein itu berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos yang artinya yang utama atau yang didahulukan. Nah, di sini juga ada protein terdiri atas rantai-rantai asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Nah, di sini ada 20 jenis asam amino, yaitu ada asam amino dari 20 asam amino tersebut, tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial, yaitu lisin, leusin, isoleusin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, treonin. Sedangkan untuk anak-anak yang sedang tumbuh, mungkin ditambahkan 2 jenis lagi, yaitu histidin dan arginin. Nah, di sini juga ada contoh asam amino non esensial, yaitu prolin, serin, tirosin, sistein, glisin, asam glutamat, alanin, asam aspartat, lalu ada aspargin, lalu ada ornitin. Nah, di sini juga protein juga mempunyai komposisi rata-rata unsur kimia, yaitu ada karbon sebanyak 55%, lalu hidrogen 7%. Nah, lalu oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Nah, di sini juga unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Nah, menurut Almatsier tahun 1989, molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya. Nah, lalu protein juga bagi tubuh berfungsi untuk perbaikan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Dan juga protein membentuk hormon untuk pertumbuhan pengganti jaringan yang aus ya. Jadi pengganti yang aus itu mengganti yang lama menjadi yang baru ya. Lalu ada juga perkembangan seks dan metabolisme juga. Nah, protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu juga dapat mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Nah, mungkin fungsi protein juga sebagai zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat pengatur, protein juga mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolik atau reaksi biokimiawi diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur lagi oleh hormon
agar terjadi hubungan harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu juga menurut Sedia Utama tahun 2008. Nah, ada juga menurut Al-Matsir tahun 2009 halaman 96 sampai 97, fungsi protein ada sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Lalu yang kedua, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein, demikian pula berbagai enzim. Nah, ini ada juga mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh juga terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler atau di dalam sel, lalu juga ada di ekstraseluler atau intraseluler di luar sel, intravaskular atau di dalam pembuluh darah. Nah, ada juga memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Nah, yang berikutnya yaitu pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Lalu, mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel. Nah, yang terakhir, sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori per gram protein. Nah, lalu ada jenis protein ya. Menurut Budianto 2009, yaitu protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada hewani dan nabati. Nah, hewani ini misalkan makanannya yaitu daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir protein nabati. Nah, protein ini dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang tadi itu hewani dari hewan. Hewan. Tapi enggak semua sama ya. Hewani. Nah, lalu nabati yaitu dari tumbuh-tumbuhan, misalkan kacang kedelai, kacang hijau, jenis kacang-kacangan yang lainnya yang mengandung protein yang tinggi. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.